Sobat Rinjani Barat, kali ini saya akan mengajak sobat semua mengunjungi sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang berjarak kurang lebih 60 km dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mataram. Desa Gumantar merupakan satu di antara banyak desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Rinjani Barat. Jumlah penduduk Desa Gumantar mencapai lebih dari 6.000 jiwa, di mana lebih dari 90% penduduk usia kerja bermata pencaharian sebagai petani. Sisanya bekerja sebagai PNS, pedagang, tukang kayu, dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Desa Gumantar masih erat menjalankan ketentuan adat istiadat, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Sebagai desa yang berbatasan langsung dengan hutan negara, di Desa Gumantar terdapat gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang mengelola hutan negara, yaitu Gapoktan Sengapati. Gapoktan Sengapati merupakan salah satu Gapoktan yang sudah menandatangani naskah kesepakatan kerjasama kemitraan kehutanan dengan Balai KPH Rinjani Barat pada tahun 2018. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Gapoktan Sengapati, kami mendatangi Bapak Putradi, Ketua Gapoktan Sengapati saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putradi selaku Ketua Gapoktan Sengapati, Dusun Tenggorong, Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara. Jadi saya di sini menjelaskan sedikit tentang bagaimana kronologi hutan kemitraan ini. Jadi pertama dibuka hutan ini pada tahun 1997. Pada waktu itu berdiri 7 kelompok, yaitu terdiri dari kelompok Sepetrangkah, Tunjang Gunung, Dangar Makem, terus Montong Durian, sama Pok Jompang Laut sama Pok Jompang Daya. Nah, dari situ kami selaku pengelola hutan di situ pada waktu itu saya masih kelas 6 SD pada waktu dibuka pada 1997 itu. Jadi karena mereka selaku orang tua kami sudah tua sehingga diberikan amanah itu ke saya untuk mengurus bagaimana hutan kemitraan ini bisa bekerja sama dengan KPH. Nah, beriring jalannya waktu, jadi terkait dengan bagaimana kami bekerja sama ataupun dengan KPH Rinjani Barat, bahwa pada tahun 2016 pada waktu ada sedikit semacam penebangan liar sehingga ada problem di situ. Nah, disitulah saya komunikasi dengan KPH Rinjani Barat bagaimana sekarang kita bermitra terkait dengan hutan ini. Nah, di situ tidak lama kemudian saya bertemu dengan manajernya Samanta di situ sebagai fasilitas kami untuk bertemu dengan KPH terkait bagaimana mekanisme kerjasama atau bermitra terkait dengan hutan kemitraan. Nah, mulai dari 2018 awal di situ kami kerjakan naskah NKK. Nah, dari situlah naskah NKK itu
termasuk bagaimana cara bisa peta rincik dan segalanya. Dari situlah kami bentuk RTL lah istilahnya, rencana tindak lanjut. Nah, terkait dengan itu sampai 2019 bulan 3 keluarlah perizinan gitu. Nah, terkait dengan izin itu maka saya selaku ketua Gapoktan di sini bermitra langsung dengan KPH Rinjani Barat. Nah, lewat kemitraan ini harapan-harapan masyarakat ataupun pengelola terkait dengan bagaimana mekanisme baik itu entah namanya bagi hasil ataupun apapun. Jadi disitulah terkait terjadinya peta rincik, barulah kami bentuk namanya KTH atau kartu penggarap di situ. Nah, itulah yang selama ini kami kerjasama dengan pihak KPH Rinjani Barat terkait dengan mulai dari awal, yaitu kenapa kami di sini bekerja sama dengan KPH, karena kami ingin menyelesaikan konflik permasalahan di hutan kemitraan Dusun Tenggorong ini. Nah, dengan adanya kemitraan kehutanan ini, secara tidak langsung konflik itu sudah jarang konflik di masyarakat, baik secara penebangan kayu secara ilegal logging maupun yang lainnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara dalam hal ini KPH Rinjani Barat, karena kami di sini punya banyak potensi terkait dengan kopi, kakao, dan ada pula porang sekarang baru ngetren. Nah, bagaimana harapan kami selaku ketua Gapoktan dan selaku masyarakat pengelola di hutan kemitraan Dusun Tenggorong ini untuk kerjasama terkait dengan potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan kemitraan ini. Berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan, luas areal yang dikelola oleh Gapoktan Sengapati mencapai 370 hektar dengan jumlah anggota mencapai 285 penggarap. Pada tahun 2020 ini telah diselesaikan peta rincik dan pendataan potensi yang sudah dimulai sejak 2019 lalu dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan petugas Resort Santong dan anggota Gapoktan Sengapati. Ya, luas hutan kemitraan ini yang kami kelola itu kurang lebih 372,72 hektar yang dikelola oleh 285 penggarap. Nah, jadi terkait dengan kewajiban masyarakat, yaitu dalam hal ini pembagiannya 90-10%. Jadi di situ masyarakat dapat 90% dan di sini pembagiannya ke pemerintah itu 10%. Itu HHBK hasil hutan bukan kayu. Terkait dengan HHK kami sudah susun rencana terkait dengan hasil hutan kayu. Di situ ada masyarakat dapat 75%, di sini pemerintah dapat 25%. Nah, sejauh itulah yang kami omongkan sekarang terkait dengan bagi hasil. Potensi utama di areal kemitraan Gapoktan Sengapati adalah tanaman kopi dan kakao yang ditanam di antara tanaman keras kehutanan. Selain itu juga untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang tumbuh, petani Gapoktan Sengapati sudah mulai mengembangkan tanaman porang, tanaman yang akhir-akhir ini sedang banyak dicari oleh pasar. Melalui kemitraan kehutanan yang sudah berjalan antara KPH Rinjani Barat dengan Gapoktan Sengapati, diharapkan pengelolaan hutan di wilayah KPH Rinjani Barat dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dan pada saat bersamaan, tetap mempertahankan kelestarian dan fungsi ekologis hutan itu sendiri. Karena sejatinya, hutan adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan rawat bersama.